Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berhijrah Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dalaman dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabut abu. Jumpa lagi dengan anak dekat. Terima kasih sudah mampir di channelku. Kali ini aku ingin bagian salah satu kisah inspiratif yang sangat keren sekali. Apakah itu? So nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, ini adalah kisah dari seorang kakek, cucu, dan sebuah ember. Gimana sih kisahnya? Jadi suatu ketika ada seorang kakek yang hidup berserta cucunya, cucu satu-satunya, dan menurut cucunya, kakek ini merupakan kakek kesayangannya. Nah, mereka pun tinggal bersama. Kemudian sang kakek ini memang rajin sekali beribadah. Beliau merupakan muslim yang taat. Si kakek sering kali membaca Al-Quran. Kemudian si cucu pun sang cucu pun ini sering memperhatikan kakaknya itu membaca Al-Quran. Suatu ketika sang cucu ini bertanya kepada kakeknya, "Kayak aku sering sekali melihat kakek membaca Al-Quran. Melihat itu hatiku menjadi sejuk dan tenang. Tapi aku ingin sekali membaca seperti kakek. Karena memang kakeknya ini kalau membaca itu penuh dengan penghayatan. Aku ingin sekali membaca seperti kakek, tapi aku rasa aku tidak mampu. Aku tidak mengetahui apa isi dalam Al-Quran. Apakah ada manfaatnya sih kalau kita membaca Al-Quran tapi kita itu tidak paham apa isinya, kan itu bahasa Arab seperti itu." Tetapi apa yang dilakukan sang kakek tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari sang cucu tersebut. Sang kakek justru mengajak cucunya ini untuk keluar rumah. Kemudian sampailah itu di luar, sang kakek kemudian mengambil sebuah ember yang kotor sekali bekas mengangkut tanah liat. Kemudian ember itu pun dilubangi, baik dilubangi dari bawah ataupun di samping-sampingnya. Kemudian ember itu pun diberikan kepada cucunya. Sang kakek pun bertanya, "Wahai cucuku, bawalah air dari sungai, kemudian bawa kemari dengan membawa ember ini, dan dalam kondisi airnya ini penuh di ember tersebut." Kemudian sang cucu pun menurutilah itu permintaan dari kakek kesayangannya itu. Kemudian sebenarnya di sini sang cucu pun berpikiran, ini kayak nggak masuk akal. Ini embernya itu berlubang semua, bagaimana bisa terisi air? Kemudian tapi sang cucu pun nggak habis akal, dia pun tetap melakukan apa permintaan sang kakeknya itu. Nah, kemudian sang cucu pun ini pun mengambillah itu air dalam ember itu dari sungai, kemudian membawanya itu ke arah kakeknya. Tapi alhasil kenapa sampai di kakeknya air tersebut pun habis? Ya emang ini berlubang ya kan embernya. Tapi tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil air lagi, berlari sekencang-kencangnya lagi sampai di tempat kakeknya, habis lagi. Begitu seterusnya sampai ia pun capek dan berhenti sejenak. Kemudian ia pun menghampiri sang kakeknya. Sampai akhirnya sang cucu pun merasa lelah dan menyerah. Kemudian dia berhenti itu di samping kakeknya sambil meletakkan ember itu di depannya. Kemudian sang cucu ini bilang, "Sudah kak, aku menyerah," gitu. Kemudian sambil tersenyum tipis, sang kakek memperhatikan cucunya dan berkata, "Wahai cucuku, lihatlah ember itu," sambil menunjuk ember yang dipegang cucunya tersebut. "Bukankah ember itu awalnya kotor, tapi sekarang lihatlah, dia bersih luar maupun dalamnya." Begitulah ketika kita membaca Al-Quran, cucuku. Memang kita tidak bisa mengingat semuanya, tapi dengan membaca Al-Quran kita pasti bisa berubah baik luar maupun dalam. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita, kata sang kakek. Dari situ cucunya mengerti apa maksud kakeknya itu.
Yaps, itu tadi teman-teman kisah dari sang kakek, cucu, dan juga sebuah ember. Dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita, memang sih terkadang kita ini tidak mengerti apa yang kita baca, tapi dengan membaca Al-Quran, perlahan-lahan mindset dan juga hati kita itu akan mulai berubah, baik luar maupun dalam, bahkan kadang tidak kita sadari. So, semoga kita semuanya, termasuk aku juga, kita semua bisa rajin membaca Al-Quran ke depannya lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.